Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kali ini kita akan asistensi tentang peluncuran. Ini sebenarnya teman-teman kalian juga udah ada yang ngerjain juga, tapi mungkin ada beberapa masih ada yang kurang atau kurang tepat lah ngukurnya, terutama di AutoCAD-nya. Kayak gitu. Jadi gue bakal ngejelasin dulu peluncuran, pokoknya gambaran besar lah gimana, buat apa, dan gimana ngitungnya gitu ya. Jadi peluncuran ini kan digunain buat peluncuran ini digunain buat uh, kalau kapal udah dibangun, udah dimanufaktur, nah itu nanti bakal diluncurin ke laut gitu kan. Kalau buat peluncuran itu ada dua. Yang pertama ada yang memanjang, memanjang. Hmm, sorry. Salah. Ini air, ini kapalnya. Sorry jelek ya. Nah ini memanjang. Nah sedangkan kalau melintang tuh, ini lihat dari samping ya. Sedangkan melintang, ada juga yang melintang tuh. Gimana gambar ya? Kok ini gini lah. Ini dilihat dari depan lah. Gitu. Kalian bisa juga untuk lebih detailnya baca di buku biru. Nah kalau untuk biasanya untuk kapal-kapal yang niaga yang beroperasi di laut itu gunain memanjang. Nah, sedangkan kalau yang melintang ini digunain buat kalau di perairan dangkal gitulah. Mungkin di sungai-sungai gitu. Tapi rata-rata gunain yang memanjang. Nah ini kenapa kita buat ngitung ini, itu tuh jadi kita kan kalau ngelunjurin kapal kan bisa kalau nggak bener bisa baru diluncurin aja udah terbalik gitu. Banyak kasus sih yang kayak gitu, bisa dilihat juga di YouTube mungkin banyak. Nah ini kita ngitung gaya-gaya yang bekerja saat peluncuran. Soalnya kan beda kalau kapal pas dia lagi di air, nah itu beda, itu cuma buoyancy yang bekerja. Nah kalau ini kan dia momen terus di sini, jadi dibagi 4 fase. Nah dari dia di sini terus nyentuh air sampai dia mulai ada buoyancy-nya kayak gitu. Kan gini nanti kalau gini kan ujung-ujungnya gitu kan. Jadi kayak set gitu pakai slipway. Kurang lebih gitu lah ya. Nah, mungkin langsung masuk aja ke ini deh. Perhitungan ini punya Fadilal nih. Jadi udah ngerjain. Nah, jadi pertama-tama di template ini yang kalian lakuin itu ini kayak biasa. Main dimensionnya, dimensi kapalnya diganti sama kapal punya kalian. Nah selanjutnya di sini ada koefisien gesek peluncuran. Nah ini ada 3 kategori, kapal besar, sedang, kecil. Kalau untuk kapal 100 meteran itu masih dikategorikan sebagai kapal sedang gitu. Nah kalau untuk sudut kemiringannya, kalau untuk sudut kapal sedang itu dia dari 16 sampai 18 gitu. Ini 16, ini 18 gitu. Nah terus nih masuk ke ini nyarinya lah nih. Nah tadi tuh gue ngecekin punya Fadilal ini, dia tannya itu 0,063 gitu. Nah padahal kalau 16 itu
0,0625. Ya beda dikit sih, tapi biar masuk ke range kapal sedang mending pakai yang 1/16 atau 0,0625 kayak gitu. Ini gue bakal ngejelasin yang kalian perlu ubah aja ya. Nah, jadi di sini kalian bakal nyari apa aja yang nyari item-item yang pas kapal itu, kan tadi nyari gaya ya. Nah, pas kapal mau diluncurin itu dia berapa beratnya gitu. Nah, ini kalau secara umum sih ini dibagi banyak kayak ini di list gitu. Nah, tapi mungkin kalau gue sendiri ngebagi jadi baja total. Nah, kalau yang main engine cross propeller ini gue masukin ke main engine aja sebagai satu gitulah pokoknya. Ini permesinan biar nyarinya gampang. Kalian juga belum ada ngitung weight estimation kan, jadi mungkin bisa dikira-kira aja kali ya kayak gitu. Atau enggak kayaknya juga di capacity plan kalian kemarin ini deh, di sini kali ya, apa enggak ya, pokoknya bisa lah disesuaikan gitu. Kalau berat baja total ini kan kalian pernah di ini ya, dia apa sih namanya, di yang kemarin yang stabilitas statis kan udah dicari juga. Nah, kalau ini kalau gue pribadi lebih prefer digabung, tapi kalau kalian mau pakai satu-satu juga nggak apa-apa. Nah, ini pendekatannya terserah kalian sih, bisa 0,01 dari berat baja atau 0,02 juga bisa. Nah, ini output akomodasi juga kalian di capacity plan kemarin juga udah ngerjain kan, pakai itu aja. Itu sih. Kalau balas, bulbos nggak usah dimasukin. Instalasi listrik juga itu bagian dari apa ya, superstructure gitu-gitu biasanya. Mungkin kapal-kapal diluncurin dulu setelah dia kan per blok ya udah disambungin. Nah, nanti perintilan-perintilan kayak instalasi listrik dan lain-lain dalamnya gitu-gitu, nanti kalau udah kecebur gitu baru dikerjain kayak gitu. Nah, ini interpolasi didiemin aja lah, udah sesuai juga sama Fadila. Nah, kalau untuk ini tadi, nah ini bakal kita nyari tadi kan beratnya, nah ini momennya, nah ini udah sesuai sama yang di atas tadi. Nah, kalau untuk ini caranya sama kayak nyari momen di capacity plan nih, yang ini nih, baseline after peak gitulah, intinya sama. Nah, kalau untuk yang ini kalian bisa ambil dari stabilitas yang kemarin. Ini dia pakai rumus dibagi dua sih, tapi kapal-kapal tiap kapal beda-beda gitu kan, tergantung dari rancangan di form datanya. Kalian ngambil ya yang udah ada aja ini, yang kondisi kapal kosong, yang inilah, yang ini nih. Oke. Nah, kalau untuk main engine COG-nya ini kan ngerti kan ya? Bentar. Oke. Aku pindah ke AutoCAD dulu deh. Dah, kelihatan. Waduh, banyak banget lagi. Oke, yang ini aja deh. Nah, ini kalian kalau yang engine itu kan kalau gua jadiin satu, nah itu gue mending pakai yang engine gini aja. Jadi dari afterpeaknya gini kan, berarti diukurnya dari sini ke sini gitu. Tapi kalau kalian mau
engine-nya juga nggak apa-apa. Kalau mau post propeller gitu, di dikasih diagonalnya gitu, cari titik berat nih, shaft-nya juga nggak apa-apa. Oke, nih kelar. Nah, kalau outfit akomodasi di sini buat pendekatannya pakai yang ini aja mungkin. Gue bingung sih kapal kalian kayak gini atau enggak. Ini biasanya pokoknya intinya diagonal superstructure sih kalau gue. Pokoknya ini gitulah ya. Ya pokoknya gitu. Kalian cari ke jarak ke AP itu. Udah sih itu doang paling. Kalau untuk yang momen ini udah clear. Terus selanjutnya, oh ya di sini digunain, kalau ini gunainnya panjang balok peluncuran 80% LPP ya. Di sini tadi 90% sih, tapi gue ganti aja biar sama semua jadi 80% LPP. Udah, ini juga nggak usah diubah. Nah ini nih yang perlu diubah, skala Bonjen kalian. Jadi di sini kita bakal ngitung kan ada tiga fase tadi ya, pas nyentuh air, oke gitulah. Gue kurang apal juga detailnya. Oke. Nah jadi nanti outputnya ini kalian bakal ngitung apa ya? Ini sih. Jadi ngitung yang atas semua ini biar bisa digambar di AutoCAD kayak gitu. Gimana sih kondisinya di AutoCAD? Oke. Nah oke. Kalau Nah ini jadi kalian udah dapat WL nih. Kalian bakal dapat WL1, WL2, WL3, WL4, WL5. Sampai WL5 ya? Oh ya, WL5. Nah itu bukan kalian ngukur di Bonjen gitu. Bukan, tapi caranya ini misalnya 45. Bentar, aku gambar dulu deh. Kan gambar dulu line. Gambar line, terus dimiringin sesuai. Tadi kemiringan berapa sih? Tadi tuh tan 1/16. Nih segini. Ini radiannya ya. 3,576. 3,576 ini. Nah ini kan udah nih, ini misalnya air ya. Tapi terserah sih kalau Bonjen kalian yang mengiringin juga nggak apa-apa. Ke bawah lagi. Ini kita WL1, bikin WL1 4581. Nah ini gini, 45,81. Nah, ini nanti ditaruh di sini. Itu. Nah, ini WL1 nih. Bikin WL2 70,837. 70,387 ya. Di copy. Sorry, kayak gue salah ini deh. Oh ya, ini kan Bonjennya kan disesuaiin. Ini kan lebih tinggi nih. Ini kan kondisinya kemiringan air ini belum disesuaiin sama skala Bonjen. Dari ulang nih. Ini udah ada sih. Oke. Bikin lagi tadi. Sorry kelewat. Di rotate. Coba min 3,567. Apa 576? 576. Sorry.
3,5 tujuan. Nah ini kalau kapal gua ini kan gua panjangin, gue tinggiin 4 kalinya. Jadi kapal gue pendeknya segini, gue tinggiin bonjennya 4 kali. Nah ini bisa juga kalian tinggiin. Airnya juga ditinggiin gitu. Maksud gue. Dikaliin kalau gue 4 kali. Jadi mungkin jadi 4 kali. Oke. Oke, kurang panjang deh. Mau ya. Oke. Ini pindahin ke tadi nih WL1 tadi mana ya? Nah, ini WL1. WL2. Terus bikin lagi WL3 berapa? WL3 panjangnya 95 ya. 95 berapa lah tuh. Di copy aja. Nah ini udah nih. Nah ini nanti bikin WL4, WL5 ya. Oke. Nah yang baru kalian itu yang ini nih. Sorry, yang ini. Iya yang ini. Ini bawahnya juga nih kuning. Nah itu gimana ngukurnya? Gue contohin aja buat WL1 kali ya. Kan ada AP. Tinggal ukur aja sih. Ini kalau AP kan 0 ya. Kalau gue ya. Sorry. Ini diukur di yang potong gading ya. Apa sih? Gue bingung sendiri. Nah ini 0,1098. (0,1519). Nah ini jangan diikutin ya, soalnya caranya gini, tapi dimensinya kapal kalian, tapi bonjennya kapal gua. Nanti diganti aja. 0,297. Berapa? 0,1917. Oke. Nah ini perpotongan kan cuma nyampe. Ini ada lagi ya. Oh, oke. Koma 1025. Nah ini karena WL1 ini kepolong cuma gading ini doang, berarti yang lainnya 0 kan. Ini kita nyari volume sih. Nyari buoyancy-nya dia. Kalau tenggelam berapa?
semakin nol gitu ya. Nah semakin WL2 berarti gading yang terkena nambah tuh sampai gading 8, WL3 sampai gading 11 gitu. Nah nanti kalau untuk yang gading WL5 kayaknya harusnya penuh sih. Soalnya ini kapal gue kan kepanjangan, harusnya sampai depan-depan nih. WL5 tuh udah di depan nih. Lebih panjang daripada kapal kalian. Gitu sih. Nah ini udah ya buat pengukuran keteh, dilanjutin di WL2, WL3, WL4, WL5. Nah, kalau sama ini nih. Nah ini tabel yang perlu diganti, tabel ini sih. Nah ini jarak A ke FP. Gue gimana ngejelasin ya, bingung. Nah gini nih. Jadi kan kapal nih. Nah, sorry. Air di kapal. Jelek banget ya. Sumpah. 3 tahun di UI masih jelek aja gambarnya. Kayak gitulah ya. Nah kalian nih gue bingung jelasin sih. Gambarnya ada di. Pokoknya ini balok nih. Balok peluncuran. Ya kan. Ini A. Ini B. Nah ini yang perlu. Ini udah rumus semua sih. Kecuali yang perlu diganti tuh. Ini nih. Yang 6, 8, 10. Kalau yang nomor 12 nggak usah. Yang nomor 12 tuh ini nih. Ketinggian ini. T. Nah yang perlu kalian dua jarak A ke FP. FP kan ini nih. Nah itu gue pendekatannya sih. Jadi karena dia 0,8 LPP ini peluncurannya. Nah kalau untuk ini gue pendekatannya bisa pakai ini paling ya. Sorry. Kalau untuk yang dari A ke FP itu 0,133 LPP. Kalau dari B ke AP gunain 0,0667 kali LPP kayak gitu. Nah di sini kalau untuk nomor 10 nih tinggi dari landasan. Ini landasannya nih. Ini kan. Nah ini cara nyari tingginya kan ini tadi berapa sih? 3,576 ya derajatnya. Nah ini pakai aja sin panjang ini, panjang landasan. Ini LB kan dari mana nih? Gue kurang inget sih. Pokoknya kayak dari A ke sini deh. Nih LB. Nah ini berarti pakai sin panjang landasan. Nah ini dapat tingginya. Kalau mau gambar ya terserah sih. Gue mau mager. Udah. Tuh kalau untuk tinggi permukaan gak usah diubah lah. Nah ini nanti ini udah rumus semua. Nah nanti outputnya tuh dia grafik peluncuran ini nih. Oke. Nah ini grafik-grafiknya. Nah kalau untuk yang bawah ini yang udah diskalain. Kalau ini si Fadil dia pakai skalanya nih kayak gini. Nah ini buat skala nanti pengalinya atau denominatornya nanti di ini nih disesuaikan. Kalau bisa sih bagus terus ditulis skalanya kayak gini nih. Ini tulis skala gini lah. Dia bisa tahu. Oke, udah sih peluncuran cuma sampai itu doang. Outputnya diagram ini ya.
Udah. Yeay, kelar. Gampang kan? Oke, kalau ada pertanyaan langsung chat gue aja ya. Slow. Ini paling gue kasih Fadilal nih buat template-nya. Tapi katanya ini udah dikerjain rame sih. Paling Fadilal itu cuma ganti apa ya? Paling ganti ini pembukaan AutoCAD sama tadi ini juga nih. Yang mana sih tadi ya? Yang scene nih. Yang scene yang derajatnya. Derajatnya tadi agak salah. Bagian mana ya derajatnya? Oh ini nih. Ini diganti. Ini kelihatannya 0,063. Cuma tadi 0,0 beneran 0,063. Harusnya 0,0625. Udah. Sama ini paling diganti. Oke. Thank you semua. Oke guys. Dadah.